Lihatlah betapa paniknya semua orang saat banjir besar terjadi. Hujan sangat deras melanda sampai membuat apartemen mereka terendam banjir. Bahkan air sudah sampai ke lantai 3 dan sudah banyak menghanyutkan penghuni di lantai bawah. Ana masih belum sadar kalau bencana akan terjadi dan ia masih bisa dengan santainya bermain dengan anaknya saat baru bangun tidur. Sebenarnya Ana sudah sempat melihat keluar dan terlihat genangan air mulai muncul. Tapi karena merasa aman tinggal di lantai 3 apartemen, Ana mengabaikannya dan mulai membuat sarapan untuk anaknya. Orang tua Ana sudah sempat memberikan peringatan bahwa banjir besar bisa saja terjadi dan Ana tetap mengabaikannya juga. Sampailah pada akhirnya Ana merasa dingin di kakinya dan ada genangan air masuk ke dalam rumah. Banjir sudah di depan mata. Anaknya Ana malah senang karena mengira rumahnya kini bisa jadi kolam renang. Ana yang panik langsung memarahi anaknya kemudian berkemas. Ana juga sudah mendapat telepon dari kantornya bahwa akan ada orang yang datang menjemputnya untuk mengevakuasi Ana dan anaknya. Mereka pun langsung keluar dari kamar namun kondisi sudah sangat kacau. Air sudah menenggelamkan lantai 1 dan 2 apartemen. Karena semua orang sedang panik dan berdesak-desakan, hal itu sampai membuat tangga darurat di sisi kanan tak bisa dilewati. Orang-orang tidak bisa mengamankan diri ke lantai yang lebih tinggi. Kini hanya Ana seorang yang kepikiran untuk menggunakan tangga darurat di sisi lainnya. Karena anaknya sudah mulai panik, Ana pun mencoba menenangkannya dengan mengajak anaknya bernyanyi. Namun baru saja naik beberapa lantai, Ana mendapat masalah karena ada orang di lantai atas yang menutup jalan tangga darurat. Tapi untunglah Ana masih bisa membawa anaknya ke lantai yang cukup tinggi. Di sini sudah banyak penghuni lantai bawah yang mengamankan diri. Tepat pula jemputan yang dikirim oleh kantor tempat Ana bekerja sudah datang. Tapi Ana malah kehilangan anaknya. Ia mencoba mencari ke salah satu kamar yang terbuka karena memang banyak juga orang yang masuk ke sini, tapi sayang di depan matanya sudah ada ombak yang sangat besar. Bencana banjir yang sedang melanda semakin mengerikan. Walaupun mereka sudah mengamankan diri ke lantai yang cukup tinggi di apartemen ini, tapi sekarang ada ombak raksasa yang menghantam. Wanita ini sempat terdiam sejenak karena teringat trauma masa lalunya, tapi untunglah Ana masih bisa bertahan dari sapuan ombak dahsyat itu. Namun tas yang berisi obat sangat penting untuk anaknya malah hanyut. Ana mencoba mempertahankan diri sekuat mungkin dan mencari kembali anaknya yang sempat hilang. Mereka sempat terkurung di kamar ini, namun untunglah orang yang dikirim untuk mengevakuasi Ana datang di saat yang tepat. Pintu bisa dibuka dari luar dan mereka segera keluar dari genangan air yang sangat dalam. Anaknya pun juga masih bisa terselamatkan walau sempat mengalami syok yang cukup berat. Ana sangat berterima kasih karena kantornya mengirim orang untuk menjemputnya. Ternyata Ana dan anaknya ini dianggap orang yang sangat penting di kantornya, sehingga jemputan khusus dikirim kepadanya agar tetap selamat dari bencana yang bisa saja memusnahkan peradaban manusia, sebab ini bukan hujan biasa, melainkan ada asteroid yang menghantam Antartika dan es di seluruh dunia mencair. Namun di tengah kondisi yang cukup kritis seperti ini, anaknya Ana malah sempat-sempatnya ingin buang air besar, sehingga mereka mencari kamar kosong untuk menyelesaikan persoalan mules itu. Disinilah baru diketahui bahwa Ana bekerja di perusahaan penelitian yang sedang mengembangkan manusia buatan yang akan meneruskan peradaban manusia setelah bencana ini memusnahkan manusia yang ada sekarang, dan Ana bertugas sebagai peneliti untuk menciptakan emosi pada manusia buatan mereka agar sesuai dengan emosi manusia biasa. Atau bahkan Ana harus membuatnya lebih baik dari manusia yang sudah ada sebelumnya. Di momen ini Ana juga sempat berpamitan dengan ibunya yang juga sedang terjebak sapuan banjir yang sangat dahsyat. Situasi juga semakin memburuk karena pipa gas di lantai apartemen ini bocor sehingga menimbulkan ledakan yang sekarang malah menjebak mereka. Pria ini pun mencoba untuk memanjat ke lantai atas dan Ana akan mengoper anaknya. Namun Ana malah terjatuh karena anaknya terus menahan dirinya. Bencana banjir yang terjadi semakin mengerikan. Air sudah menenggelamkan lebih dari 10 lantai apartemen dan kini malah arus air yang lebih deras terus berdatangan. Ana dan anaknya sebenarnya sudah sempat dievakuasi dan dikirim tim penolong khusus dari kantornya. Namun lantai tempat mereka berada kini malah mengalami kebocoran gas dan ledakan besar terjadi. Mereka terjebak dan tidak bisa kemana-mana lagi, sehingga pria penolong ini memanjat ke atas dan akan membawa anaknya Ana terlebih dahulu. Namun Ana malah terjatuh ke genangan air. Untunglah Ana cepat sadar dan naik ke permukaan. Karena arus yang cukup deras, Ana sempat kesulitan untuk kembali ke gedung apartemen. Namun demi keselamatan anaknya, Ana tak mau menyerah dan ia pun berhasil sampai kembali ke gedung. Tapi saat akan kembali ke atas, Ana mendengar teriakan seseorang dari dalam lift. Di dalam sana ternyata ada seorang anak yang terjebak. Tapi Ana juga tak bisa berbuat apa-apa karena ia tak punya kemampuan untuk menolongnya. Bahkan Ana juga sempat berpapasan dengan 2 orang penjahat yang malah menjarah kamar-kamar yang kosong.
kosong. Karena arus yang semakin deras, Ana pun tak bisa lagi menolong orang yang terjebak di dalam lift tadi. Sebenarnya kondisi Ana ini sangatlah berat baginya sebab Ana menyimpan trauma yang sangat mendalam terhadap air karena beberapa tahun lalu ia mengalami kecelakaan bersama keluarganya. Mobil mereka jatuh ke dalam laut dan membuat Ana harus kehilangan suaminya. Hanya Ana dan anaknya Jain yang selamat. Ana langsung kembali ke tempat anaknya berada, namun sayang kondisi Jain kini sedang kritis karena penyakit Jain kambuh. Ana harus cepat-cepat mencari obat darurat untuk anaknya. Untunglah ada salah satu kamar yang berisi 2 orang lansia bersedia memberikan bantuan. Ana sekarang benar-benar menyayangi Jain seperti anaknya sendiri, padahal Jain bukanlah anak aslinya, melainkan manusia buatan yang akan diambil data emosinya saat dibesarkan oleh Ana. Ana sebenarnya tahu bahwa Jain akan dikembalikan ke lab tempat ia bekerja, namun sekarang Ana malah terlanjur sayang dengan Jain seperti anak sungguhan. Bencana mengerikan yang sempat terjadi sepertinya sudah akan berakhir. Tiba-tiba langit menjadi cerah dan hujan deras yang menyebabkan banjir sudah berhenti. Namun ternyata kebaikan ini tak bertahan lama sebab awan gelap kembali muncul dan ada gelombang air yang sangat dahsyat sedang menghantam. 2 lansia ini tampak sudah memasrahkan hidup mereka sementara Ana bersama anaknya berusaha menyelamatkan diri. Bahkan saat Ana melihat orang lain yang sedang butuh pertolongan, ia tak bisa berbuat apa-apa. Pria yang menjemput Ana mengingatkan kembali bahwa sebenarnya hari ini sudah saatnya Jain untuk dikembalikan ke lab perusahaan sebab data yang dikumpulkan sudah cukup. Setelah Ana berhasil diselamatkan dan tiba di lantai paling atas, jemputan untuk anaknya sudah tiba. Terlihat Ana mulai panik karena inilah saatnya Jain harus dikembalikan. Ana tampak sangat kesal dan memohon untuk Jain ikut bersamanya. Namun perusahaan tidak bisa menerima itu karena sejak awal Ana sudah sepakat untuk melakukan penelitian semacam ini dengan membuat manusia buatan untuk diambil data kecerdasan emosi seorang anak. Ana sebentar lagi harus pergi dari bumi yang sebentar lagi akan musnah dan akan melanjutkan penelitiannya untuk membuat kecerdasan manusia buatan sebagai pengganti peradaban manusia yang musnah karena bencana ini. Semua peradaban di bumi seketika akan hancur dan kini Ana akan dibawa ke lab perusahaan yang berada di luar angkasa. Setelah data emosi manusia yang mereka kumpulkan dari Jain, Ana diminta untuk melanjutkan penelitian mereka untuk mengumpulkan data seorang ibu. Tapi sayang saat mereka akan menuju lab luar angkasa mereka, asteroid menghantam dan Ana seketika terbangun kembali ke masa sebelum banjir melanda apartemennya. Semua seperti kembali dari awal. Air mulai masuk ke dalam kamarnya dan anaknya ada di sini. Ana seperti tak ingat kalau ia sudah pernah melewati ini semua. Semua persis sama. Ada telepon yang mengatakan bahwa jemputan darurat akan segera datang. Tangga darurat yang macet dan juga gelombang besar yang menghantam gedung apartemen mereka. Ana pun sampai kehilangan anaknya karena arus deras yang menghantamnya tadi. Semua persis sama dengan yang pernah Ana lewati. Banjir yang sangat dahsyat menghantam apartemen ini sampai membuat wanita ini kehilangan anaknya. Ana sudah berusaha mengejar namun semua percuma. Tim penolong yang dikirim untuk menyelamatkan Ana sudah sampai, tapi ia harus tetap mencari Jain terlebih dahulu. Namun entah mengapa setiap Ana mengalami kegagalan dan meninggal karena bencana ini, hidupnya mengulang lagi dari awal. Bisa dilihat dari angka di bajunya yang menunjukkan seberapa banyak Ana sudah mengulang kehidupannya dari awal. Semua yang terjadi sekarang sama persis dengan yang pernah ia lewati. Ana sebelumnya juga sempat mendengar ada orang yang terjebak di dalam lift. Di kehidupan sebelumnya Ana membiarkan anak itu dan tak menolongnya. Tapi sekarang Ana tak mau mengulang kesalahannya dan berusaha sekeras mungkin untuk menolong anak itu. Ana sempat gagal dan kehidupannya diulang lagi. Sehingga setelah beberapa kali mencoba di berbagai macam kehidupan yang berulang, anak itu berhasil Ana selamatkan. Tapi sekarang Ana masih harus mencari anaknya yang menghilang di tengah bencana ini. Anak yang Ana tolong mengatakan bahwa ia mendengar ada 2 orang pria mencurigakan yang sedang menjarah semua kamar apartemen yang kosong. Ana curiga kalau anaknya dibawa oleh 2 orang jahat itu. Namun ternyata di kehidupannya yang ke-4006 ini, Ana ternyata gagal karena nyawanya direnggut oleh 2 penjahat ini. Ana terus mencoba pada fase berikutnya di kehidupan yang ke-4007. Ia mencoba seorang diri melawan 2 penjahat ini dan hampir saja gagal lagi. Untung saja ada pria penolong yang dikirim untuk menjemput Ana tiba di waktu yang tepat. Ana yang awalnya sama sekali tidak ingat kalau ia sudah mengulang-ulang kehidupannya, sepertinya mulai menyadari sesuatu kalau peristiwa di apartemen ini sudah berkali-kali ia lewati. Dan benar sekali, saat pertama kali bencana banjir ini melanda, Ana juga melihat ada seorang perempuan yang sedang melahirkan dan awalnya Ana mengabaikan orang itu. Tapi kali ini Ana tak mau mengulangi kesalahannya itu dan membantu wanita yang melahirkan ini. Saat Ana melihat ke HP-nya, ia juga menemukan bahwa anaknya sudah mengirim gambar yang sama selama ribuan kali. Selama ini Ana mengabaikan gambar buatan anaknya itu dan ia sangat menyesal.
Lalu sekarang barulah ia tahu bahwa Ana harus segera menemukan anaknya di pengulangan ini. Wanita ini sudah mengulang-ulang kehidupannya sampai ribuan kali. Ia selalu gagal untuk mencari anaknya yang hilang di tengah bencana banjir yang sangat dahsyat. Ana yang mulai sadar kalau ini semua terus berulang, mulai menjelaskan kepada pria penolong yang dikirim perusahaan tempat ia bekerja. Ana yakin kalau anaknya sedang bersembunyi di sebuah kamar lantai 30, sebab kamar itu satu-satunya yang masih terbuka. Tapi mereka selalu gagal untuk mencapai kamar itu karena terus dihalangi oleh petugas keamanan yang dikirim untuk menggagalkan rencana Ana bertemu dengan anaknya. Pengulangan kehidupan Ana sudah sampai 20.000 kali dan sekarang mereka harus menyusun rencana yang lebih matang. Berkali-kali Ana harus menghadapi kematian demi menemukan anaknya yang sekarang entah sedang bersembunyi di mana. Sampai pada akhirnya Ana tiba di lantai paling atas dan ia melihat sebuah lemari. Begitu membukanya, akhirnya Ana menemukan anaknya yang selama puluhan ribu kehidupan dicarinya. Ana akhirnya teringat bahwa saat di kehidupan aslinya, saat anak buatannya ini diambil perusahaan manusia buatan tempat Ana bekerja, ia sempat berbisik kepada anaknya untuk menunggunya di sini dan bersembunyi di lemari itu. Lalu begitu kecelakaan terjadi pada Ana saat meninggalkan bumi, Ana menjadikan dirinya sebagai bahan eksperimen perusahaannya untuk mengumpulkan data emosi manusia dari sosok seorang ibu. Begitulah akhirnya semua data emosi Ana dikumpulkan untuk dijadikan data yang sempurna saat mereka menciptakan peradaban manusia baru setelah sebelumnya data yang sempurna didapatkan dari Jain, anak buatan yang dirawat oleh Ana saat sedang menciptakan mesin emosi untuk seorang anak. Walaupun anak ini adalah anak buatan, tapi Ana jadi sangat mencintainya seperti manusia sungguhan. Setelah data yang sempurna didapatkan dan bencana di bumi telah usai, para manusia baru ciptaan mereka pun akhirnya mulai dikirim ke bumi untuk memulai peradaban yang baru.